Oke, Dendi, Dendi akhirnya bisa kontak. Ini berarti udah berapa? Udah sebulan belum sih, Den, di sana? Eh, saya mulai dari tanggal 1 Mas masuknya. Tapi nyampe di sini tanggal 29. Iya, belum sih, belum sebulan itu. Tanggal 29 nanti baru sebulan. Iya, berarti tanggal 29 nanti. Ini tinggal di apa tuh? Kampus atau di luar kampus? Di luar kampus, Mas. Nyewa bareng teman-teman itu Maksudnya tuh yang lain. enggak di apa? Enggak yang diakomodasi kampus gitu loh, Mas. Soalnya waktu itu sempat sebenarnya dapat offer akomodasi kampus ya. Kita kayak Hmm. ngajuin gitu, milih beberapa opsi. Hmm. Terus yang di offer ke saya itu agak lumayan mahal ya, jadi gak kuambil akhirnya. Terus sekarang dapatnya yang di luar itu berapa? Seminggu? Mingguan ya hitungannya ya? Ada yang mingguan tapi saya dapatnya bulanan sih. Nah, sebulan Sebulan berapa tuh di sana? dapat 500. Murah lah. Iya dong, itu udah all in tau. Udah Yang di pokoknya itu kampus, udah semua sama yang di listrik kampus itu sama. dapatnya berapa sebulan? Yang di Kalau boleh. kampus itu setahun 10.100 gitu. Kalau bulanan berarti kan kayak 840-an pounds gitu sebulan itu. Itu kan lumayan mahal banget, Mas. Iyalah, iya, betul betul. Iya mending di luar sih. Hmm. Jadi kayak bener-bener untung-untungan sih pas dapet offer dari kampus mahal kan, terus kayaknya aduh mikir-mikir dulu kan. Sebenarnya cuma dikasih waktu 3 hari gitu kan buat nge-ACC mau diambil apa enggak gitu. Terus Hmm. akhirnya nanya-nanya ke PPI di sini gitu ada yang ngebuka kosan atau sublet gitu gak. Terus akhirnya ada ngasih info gitu. Dapat Hmm. akhirnya. Oke oke. Syukur. Eh Hmm. ini aku perkenalkan dulu deh. Siapa tahu, bukan siapa tahu. Memang kita kan masih belum terlalu dikenal ya. Ini Dendi ini dulu S1-nya di STMKG, wisudawan terbaik ya Den ya. Alhamdulillah. Wisudawan terbaik dulu jurusan Meteo. Eh dan apa sekarang sedang kuliah postgraduate master di mana Den? Di University of Edinburgh. Jurusan Eh, Jurusan Geoscience. Geoscience. Itu Ya. apa secara garis besar itu belajarnya apa Den? Sebenarnya saya gak masuk kelas mas, soalnya saya Nah, ngambil ini. program yang by research gitu. Nanti nanti. Jadi bakal bener-bener beda sih pokoknya. Kayaknya pengalamannya pasti bakal beda mas. Oke, nanti cerita ya soal itu ya. Tapi Oke. ini kita apa tarik mundur lagi waktu itu pas awal-awal cari kampus itu kenapa Edinburgh gitu kan? Karena eh, kan cukup banyak kampus ya yang di apa ada di list LPDP ataupun di list beasiswa lain gitu. Tapi kenapa yang dipilih akhirnya Edinburgh? Apakah karena risetnya yang bagus atau ada profesor yang memang ditargetkan di situ gitu? Sebenarnya awalnya nggak yang begitu nargetin ke Edinburgh ya mas. Tujuan yang pengennya sebenarnya ke Washington gitu. Washington kan memang Oh iya iya bagus benar-benar. bagus banget ya atmosferik sainsnya gitu. Sebenarnya tujuan awalnya tuh ke sana gitu. Hmm. Cuma selain ngambil Washington itu pas di list LPDP itu saya sebenarnya nambahin Reading terus satu lagi itu sebenarnya ini Edinburgh tuh terakhir sih mas. Makanya itu kayak Oke. bukan bukan berarti itu ya. Makanya itu cuma kayak di kan harus masukin tiga gitu ya, tiga list gitu. Jadi Hmm. sebenarnya itu tuh yang terakhir yang coba saya masukkan gitu. Sebenarnya karena di kampus Amerika tuh sebenarnya nggak begitu tertarik sebenarnya mas buat kuliah di Amerika kecuali kalau Washington gitu aku mau gitu mau ambil. Hmm. Dan akhirnya buat satu lagi nyari di UK lagi gitu. Di beberapa universitas saya coba nggak begitu dalam sih, makanya tuh melihat beberapa kampus yang memang offer terkait environmental science atau atmospheric science gitu, dan akhirnya pilihnya ini gitu yang di Edinburgh gitu karena bayar riset aja gitu. Agak menarik buat saya gitu. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang udah pengen kita riset gitu ya, coba aja gitu. Menariknya di sana sih sebenarnya. Ah, Jadi saya masukin akhirnya di list LPDP. oke oke. Eh berarti apa namanya? Apakah di eh, saya juga nggak tahu nih di kampus Inggris itu apakah semuanya ada postgraduate research atau hanya kampus-kampus tertentu, Den? Kayaknya eh,
Gak selalu ada sih Mas, tapi mungkin harus coba cek dan recheck lagi tuh ya. Soalnya beberapa memang ngebuka bayar riset juga gitu dari mulai master ya gitu. Misalkan kayak Hmm. contohnya saya gitu yang di Edinburgh gitu di ICL, terus di UCL juga ada mungkin. Tapi kalau di bidang atmospheric science-nya kurang tahu juga ya. Cuma beberapa kenalan juga ada sih yang postgraduate research gitu di beberapa universitas di UK. Kayak gitu Mas. Mhm. Sejauh ini hampir sebulan lah ya hidup di sana. Kondisi kotanya gimana, Den? Kalau yang eh, saya nggak tahu ya, Edinburgh itu termasuk kota besar atau enggak? Karena kalau cerita dari teman-teman yang di kota besar ya, kayak di London itu kotanya jorok, bau, pesing segala macem. Nah, di sana gimana? Edinburgh sih kalau satu kata ya buat aku tuh estetik sih Mas. Oh gitu, Estetik sih kotanya tuh. Estetik estetik banget. bangunan-bangunannya. Eh ya bangunan-bangunannya mau di kota mau di pedesaan itu bener-bener cakep gitu, cantik buat dilihat gitu. Kayaknya udah keliling belum keliling banget sih, maksudnya tuh kayak yang Mm-mm. dilewati gitu kayak belum nemu daerah yang kayak kumuh atau bau pesing atau segala macam sih. Bener-bener kayak enak dipandang sih. Kayak gak nyangka aja gitu kok bisa gitu ke sini gitu. Sebagus itu gitu. Di Menurutku ya. sana tuh kota besar nggak sih, Den? Termasuk kota besar sih. Kalau di UK itu termasuk kota besar, termasuk kota yang jadi tujuan wisata gitu ya. Bahkan kalau dari segi apa akomodasi gitu ya, sebenarnya tuh cukup mahal Mas. Kalau dibandingkan sama Oxford gitu atau Cambridge gitu. Tapi eh, uang bulanannya malah lebih kecil. Tapi itu living allowance-nya secara umum gitu di sini gitu relatif mahal gitu karena memang salah satu kota tujuan juga gitu Hmm. banyak tempat-tempat wisata yang bisa dituju di Edinburgh itu. Tapi kan sehari-hari kan masak sendiri kan? Iya, iya sih Mas. Itu Harus harus masak sih Mas. Soalnya iya, kalau beli itu pasti mahal sih. beli kan paling murah paling kayak jajanan-jajanan gitu 5 pound ya. Iya, kalau kayak meal gitu kalau di kampus 6 sih minimal 6 pounds gitu kan. Aduh, kayak Iya. mending Kalau kita mending konversi bekal ke sih. Indonesia kan, wah 100.000, Iya, 120.000, aduh, kali buat kali makan langsung aja kali gimana? 20.000 gitu kan aduh mahal banget sih sekali makan segitu gitu. Mending masak, bener-bener bener. Terus ini nggak ngerasain pas waktu banyak teman-teman cerita tuh pas awal-awal di Inggris itu kan kayaknya di sini marijuana itu lumayan legal ya. Nah itu di sana mencium aroma-aroma itu nggak? eh enggak sih belum sampai tahu yang kayak gitu sih sebenarnya tuh mas. Wah, Nggak di sampai sana kayaknya mas. di Nggak sih Norwich saya itu nggak tahu. kayaknya bukan kayaknya tiap hari aku nyium aroma kayak gitu, baunya nggak enak tiap pagi itu orang kayak Hmm. gitu. Jadi Oh kadang gitu. nemu anak-anak muda gitu, bukan dia sendiri, biasanya sendiri terus ngelinting gitu, nah itu pasti rata-rata marijuana tuh. Oh, aku kebetulan tinggalnya nggak yang di city centernya gitu, Mas, di pedesaannya gitu kalau bisa dibilang. Jadi kayak di sini tenang aja gitu, tenang, adem. Kalau buat belajar sebenarnya enak gitu, Mas. Jadi Hmm. ya enak sih. Meskipun sebenarnya kalau ke kampus harus naik bis ya, kayak sekitar 20 menit, cuma nggak Sama apa-apa gitu. ya. Nggak apa-apa. Iya, 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 enaknya di sana ada temen ya, saya sendiri di sini. Ada temen juga, tapi kan nggak yang ketemu tiap hari juga, Mas. Maksudnya tuh ya beda-beda kan. Mengenai tuh Ada, ada oh ini nggak ada yang dari eh BMKG. Ada dari BMKG tuh ya yang di Edinburgh itu ada tiga termasuk saya gitu ya tiga. Ada Hmm, satu orang instrumen, terus satu lagi orang geof gitu S3 Mas Hasan dan oke. gitu. Meskipun Mas Hasan sama-sama di geoscience tapi beda lab dan beda jadwal, beda supervisor juga jadi nggak yang ketemu tiap hari juga sih. Total orang Indonesia ada berapa Den di sana? Hmm. Banyak ya? Kalau orang Indonesia sebenarnya banyak sih Mas di Lebih dari Edinburgh tuh 20. satu lebih lebih Mas Oh, banyak Mas banyak banget Mas. di sini ya kalau yang postgraduate angkatanku cuman dua, aku sama orang NTT. Oh, bentar saya coba Jadi cek. dan itu pun juga beda jurusan kan. Jadi ya sangat jarang ketemu gitu. Uh. Di sana Yang- nemu apa? Masakan-masakan Indo Den? Hmm, Enggak. masakan-masakan Indo enggak sih, Mas. Enggak sih. Jarang bahkan.
Belum nemu sih aku, kayak maksudnya tuh kayak ada semacam warung gitu, tapi kayak ya paling orang-orang Indo yang jualan gitu loh Mas di grup. Kayak misalkan ngebuka Hmm. open PO gitu. Nggak, kalau kayak apa warung gitu nggak sih, nggak ada. Kayak semacam khusus Indonesian food gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, ini yang pertanyaan yang dari awal kamu daftar tuh penasaran aku, Den. Kenapa kok ambilnya itu PGT gitu, postgraduate research, bukan ini kan kalau teman-teman yang mungkin di lingkungan kita ya itu nggak common gitu ngambil research gitu. Kebanyakan tuh ambilnya coursework 1 tahun habis itu balik gitu. Ketika aku coba tanya ke teman-teman kenapa nggak ambil yang riset, mending yang coursework aja lah, lebih lebih enak kayaknya tinggal ngikutin pelajaran aja gitu. Nah ini kenapa nih riset nggak common ini, eh mencari tantangan. ya, ya. Yang pertama sih alasannya karena kalau di Edinburgh sendiri yang by coursework itu menurutku gak ada yang menarik ya buat aku gitu. Dan maksud itu gak ada yang Modul-modulnya ya. iya, nggak ada yang Hmm. menarik aja gitu, jurusan-jurusannya kan di School of Geoscience gitu ada beberapa jurusan yang by coursework gitu menurutku agak kurang menarik buat aku gitu. Dan kebetulan Hmm. ada opsi yang by research ini, dan eh, pas di kuliah S1 juga sudah ya lumayan sering gitu ya buat nulis-nulis gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu buat ngambil yang by research gitu, Mas. Jadi maksudnya tuh nggak yang, menurutku nggak yang kayak membuatku bingung gitu waktu itu tuh. Jadi ya udah aku ambil aja gitu. Kalau misalkan emang bisa eh, neliti apa yang udah kita apa inginkan, ya ya udah ambil aja gitu. Kayak gitu sih Mas. Dan itu sama-sama setahun ya periodenya ya, Sama ambil sama ini. setahun juga. Dulu berarti proses daftarnya kan waktu itu kamu cerita cari profesor gitu ya. Iya, mirip-mirip, bener-bener mirip kayak PhD aja, Mas. Jadi kayak kita bikin research proposal, tapi mungkin research proposalnya nggak sebanyak yang PhD gitu. Kalau lihat di persyaratannya kemarin tuh, yang PhD kan maksimal 4 halaman gitu. Kalau yang master ini cuma maksimal 2 halaman gitu. Terus ya kita kayak nge-email-email ke profesor-profesornya gitu, yang kira-kira inline sama penelitian kita gitu. Duh, sebentar. Kalau kebanyakan proses yang coursework itu kan dia lewat website kampus ya. Berarti ini bukan lewat website kampus. Hmm, Jadi kayak sebelum kita daftar itu kita harus udah punya pegangan dulu supervisor. Jadi nggak bisa kita daftar kalau belum ada supervisor yang mau jadi supervisor kita gitu. Kalau belum ada dosen yang mau jadi supervisor kita gitu. Jadi harus udah ada pegangan dulu kita. Hmm. Nah, ini pertanyaan yang eh mungkin juga sering, bukan sering, banyak jadi penasaran juga. Itu persyaratannya apa, Den? Selain proposal riset tadi. Eh Kalau pas sebelum daftar di websitenya ya sebenarnya cuma kayak mirip kayak kita biasa aja gitu, kayak ngasihin proposal riset gitu, maksudnya ke profesornya gitu sama CV gitu. Cuma Hmm. pas di websitenya gitu setelah kita dapat profesor sih hampir mirip juga sih sama apa univ lain gitu. Kayak persyaratan IELTS yang kayak gitu-gitu, terus transkrip Oh, nggak yang oke. begitu menyulitkan lah buat kita gitu. Maksudnya tuh nggak yang aneh-aneh persyaratannya gitu. Transkrip paling kayak ijazah, terus IELTS, dan riset proposal pun dimasukin juga gitu di website ya. Dan Loh, harus nyantumin nama supervisor yang emang udah mau membimbing saya gitu, kayak gitu di websitenya itu bedanya. berat. Berarti persyaratannya sebetulnya sama ya sama yang coursework ya? Sama, cuma ngebedainnya mungkin kita udah ada riset proposal, udah ada judul kayak gitu sih Mas. Oke, oke, oke. Kupikir ketika berarti ada kemungkinan misalkan nih, misalkan profesornya ACC gitu, terus ternyata persyaratan yang lain itu nggak memenuhi gitu, itu bisa jadi cancel gitu, rejected. Iya, bisa bisa jadi gitu, bisa jadi Hmm. jadi maksudnya tuh udah ada profesor tuh belum tentu kita lulus juga gitu, kayak gitu Mas. Tapi Oh, ya salah satu syaratnya gitu yang emang harus kita penuhi ya harus ada supervisor dulu gitu kalau yang postgraduate research ini gitu. Kalau gitu, kalau nggak ada profesor yang mau jadi supervisor ya nggak bisa daftar. oke, 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 baru tahu aku. Nah ini berarti sistem kuliahnya gimana, Den? Cerita dong. Aduh, ini menarik sih Mas. Sebenarnya tuh karena penilaianku itu kan di akhir itu benar-benar murni dari disertasi saya gitu. Jadi 100%.
Iya, benar-benar murni 100% dari disertasi gitu, gak ada tambahan dari coursework apapun. Jadi kerjaan saya cuma benar-benar kayak ngeriset dari awal gitu, Mas. Dan sekarang kayak ada semacam weekly meeting, sebenarnya itu pun didiskusikan sama supervisornya gitu. Jadi kita kayak menyetujui gitu seminggu sekali ada pertemuan gitu buat ngediskusiin progres per minggu gitu. Dan sehari-hari ya saya cuma datang ke lab aja. Itu pun kalau mau, Mas. Kalau misalkan kayak lagi malas atau lagi hujan mah ya ngerjain di rumah juga gak apa-apa sebenarnya. Nggak ada absensi. Nggak ada, Buset. nggak ada. Bener-bener ya bener-bener kayak PhD apa starter pack gitu lah. Kalau PhD kan kayaknya masih ada kuliahnya deh, Den. Tergantung Mas, kalau misalkan PhD yang langsung riset itu sama kayak kayak gini, makanya itu nggak Ah, yang masuk kelas dulu. Ada juga yang teman saya Master Bioresearch di ICL itu mereka semester pertama ada masuk dulu course gitu, semester keduanya baru kayak ngeriset gitu, nggak masuk kelas. Tapi aku bener-bener nggak masuk kelas dari awal. Pun kalau misalkan ada course yang disaranin sama supervisor gitu, kebetulan saya juga disaranin sama supervisor ambil course RPMG, Research and Planning Management in Geoscience gitu. Tapi ah, itu pun kita tuh gak wajib buat submit tugas, gak wajib buat ngerjain ujian, dan gak bakalan dapat nilai dari course itu gitu. Jadi ya itu. Jadi emang bener-bener penilaiannya murni cuma dari disertasi aja gitu. Kalau misalkan ada mau ikut course gitu atau apapun itu boleh, cuma gak bakalan jadi dapat nilai kita. Dan kita pun gak wajib ngerjain tugas atau ujiannya gitu. sebentar. Itu yang dilaporkan setiap minggu itu apa, Den, progres tadi itu? eh jadi kita kayak semacam, nah terakhir tuh tadi hari ini aku kebetulan udah weekly meeting ya sama supervisor saya gitu. Jadi apa yang disampaikan hari ini tuh ya eh apa yang udah disetujui minggu sebelumnya gitu. Misalkan minggu sebelumnya kita ketemu terus nanti seminggu ke depan kamu ngerjain ini ya atau kita mau ngebahas ini atau segala macam itu. Nah, di pas weekly meetingnya itu saya ngelaporin hasil dari itu gitu. Misalkan minggu ini saya ngelakuin studi literatur gitu atau ngumpulin data bencana dan segala Hmm, macamnya gitu dan dilaporin pas weekly meeting itu kayak gitu. Karena kita juga udah pas di research proposal kan udah punya timetable gitu Mas. Jadi hmm. maksudnya tuh dari mulai setahun itu tuh mau ngapain aja gitu dari bulan pertama sampai terakhir gitu timeline buat kita penelitian itu apa aja gitu kita eh, mengacu ke sana gitu. Tapi per minggunya ini di breakdownnya ini ya sesuai diskusi dengan profesornya gitu. Benar-benar fleksibel sih Mas. Hmm, berarti kalau ibaratnya kamu kuliahnya di Indonesia pun itu bisa sebetulnya. Cuman kan fasilitas-fasilitas lain mungkin ya kalau butuh akses server, butuh apa menjelaskan secara langsung agak sulit ya. Iya sih. Iya, cuma ya memang itu nggak harus masuk tiap hari gitu. Di lab juga maksudnya tuh kita kan dikasih meja sendiri, dikasih PC, dikasih laptop juga gitu. Jadi kita bisa Hmm, tetap ngerjain di rumah gitu lewat laptop yang dikasih kampus gitu. dipinjemin maksudnya. Ya dipinjemin Mas, dipinjemin. Berarti bener-bener kayak PhD student ya. Iya. Iya. Oke oke. Setaumu, setahu eh Dendi ini udah berapa orang dari Indonesia atau mungkin dari BMKG lah, itu yang ambil Master by Research ini. Nah, kebetulan yang di Edinburgh ini sebelumnya ada Pak Rally ya, ya, dari Oh, Relly STMK kalau Margiono. nggak salah. Ya, Ya ya. kalau nggak salah itu. Aku baru tahu juga setelah makanya tuh setelah keterima di Edinburgh-nya gitu. Bukan yang saya nanya-nanya ke beliau sebelum ke Edinburgh, enggak sih. Kayak baru Hmm. tahu setelah saya keterima aja gitu maksudnya tuh. Loh, Kayak gitu sih. bukannya Mas Relly dulu ini ya, apa namanya? Liverpool apa ya? Enggak Edinburgh katanya. Tapi aku juga Oh, enggak mastiin lagi sih ke Mas Rally-nya gitu. Cuma kata dosen STMKG katanya Mas Rally di Edinburgh dulu Bayris gitu. oke. Cuma ya sekedar tahu aja gitu. Dan saya enggak nanya-nanya lebih lanjut gitu karena pasti buat apa juga gitu maksudnya tuh bukan buat apa sih karena bakal beda supervisor beda yang diteliti dan pasti bakal beda ritmenya juga jadi nggak begitu nanyain lagi gitu mas aku ke mas Relinya. Mhm, mhm. Berarti itu nanti apa yang dinilai itu 100% apa disertasi itu, kemudian ada apa defense juga.
eh kayak semacam Sidang? sidang ada Mas. Hmm. Oke, oke. Berarti kayak ada kewajiban-kewajiban bikin jurnal juga nggak, Den? Kan kalau di Indonesia kan ada ya. eh Sebenarnya tuh nggak ada kewajiban ya, menghitung di apa di peraturannya nggak ada yang wajib nerbitin jurnal gitu. Cuma dari supervisornya sih sebenarnya udah pengen buat kalau bisa katanya sampai publikasi gitu kayak gitu Mas. Tapi nggak ada kewajiban sih ya. Ya bener-bener kayak nanti ya bikin disertasi aja gitu. Bang tuh ya bikin draft disertasi segala macam kayak gitulah. Nggak yang ada kewajiban buat publikasi wajib itu nggak sebenarnya. Cuma Berarti mungkin memang udah eh, si supervisornya pengennya sampai bisa publikasi gitu. berarti sebetulnya kalau secara apa ya? Teknis kayaknya lebih enakan by research ya. Maksudnya ini kalau coursework pun juga suruh bikin disertasi loh. Iya kan? Iya kan masalahnya iya. Ya kok sih kalau dipikir-pikir emang santai sih Mas sebenarnya. Nggak santai juga sih sebenarnya karena eh, tergantung sih. Kadang deadline-nya atau tugas yang dikasihkan itu sama supervisor itu kan kadang lumayan banyak gitu. Kadang Hmm. tergantung dari kitanya sih sebenarnya tuh. Kalau memang udah suka buat neliti gitu sebenarnya bakal fine-fine aja gitu. Hmm, hmm. Dan mungkin ini ya, Den ya, apa namanya? Kadang supervisor kan dia ada project sendiri ya yang ongoing gitu. Ya. Nah, itu mungkin Dendi bisa diterima di situ karena supervisornya sedang ada project itu atau enggak? Kebetulan sebenarnya agak ragu juga ya waktu itu. Sebenarnya waktu itu pas milih beberapa profesor itu yang pertama kan lihat dari penelitiannya berkaitan tentang apa gitu. Selain Hmm. itu juga biasanya di websitenya tuh mereka kayak ngejelasin lagi ngebuka PhD student atau misalkan postgraduate research student dengan penelitian apa-apa-apa gitu. Tapi saya tabrak aja sih waktu itu kalau misalkan emang penelitiannya hampir mirip atau agak sejalan dengan penelitianku gitu ya udah saya coba minta aja ke beliaunya gitu. Dan Hmm. kebetulan yang supervisor yang nerima aku tuh sebenarnya nggak ada project di bidang yang aku coba teliti gitu sebenarnya tuh Mas. Hmm. Oke, oke, oke. Dan apa namanya? eh Kalau seandainya misalkan ada misalkan salah satu teknik atau apa yang nggak kita ketahui, misalkan ada yang ambil nanti ke depan gitu ya, master by research, ada materi yang nggak diketahui dan dia pengen masuk kelas yang coursework, bebas-bebas saja ya, Bebas, masuk-masuk iya. aja gitu. Dan sebenarnya udah diskusi sama supervisornya kalau kata supervisor itu kalau misalkan memang ada course yang bisa menunjang penelitianmu katanya bisa didiskusikan dengan saya aja gitu. Maksudnya tuh kan apa-apa yang kelas yang saya ikut itu harus dengan sepengetahuan dan di ACC sama supervisor saya gitu Mas. Mhm, Jadi kayak mhm. coursework yang saya ambil ini yang RPMG ini juga ada harus di ACC dulu gitu sebelum saya bisa masuk kelasnya gitu. Cuma biar dia tahu aja gitu kayak gitu. Mhm. Kalau secara garis besar, ini kan ada semester-semester nggak sih, Dan? Kalau by research itu, semester satu, semester 2 gitu. Ada semester satu Nah, semester semester dua. satu itu secara garis besar apa, semester 2 apa, Dan? Eh Sebenarnya nggak ada maksudnya tuh nggak ada deadline di satu sama dua ya Mas. Jadi Hmm. deadline yang kita ikuti ya timeline yang udah kita sepakati di riset proposal itu sebenarnya dan paling nanti ada kayak semacam apa tesis defense gitu ya di bulan Hmm. ke-9 gitu, 9 atau ke-10 gitu kalau di timelinenya. Eh, karena gini, Dendi kan LPDP ya, scholarship-nya. Nah, itu bukannya ada kewajiban untuk report hasil belajar ya? Nah, itu dari mana Ada. berarti? Dari dari penilaian supervisor sih. Penilaian supervisor maksudnya itu kayak semacam progres yang udah kita lakuin itu dari sana sih Mas. Nggak Oh, harus dari selalu situ dari bisa. nilai gitu. Awalnya sebenarnya saya juga bingung gitu apa yang harus dilaporin gitu. Tapi ya itu ternyata dari kayak progres yang udah kita lakuin dari riset kita itu apa gitu. Itu dilaporin ke LPDP. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini eh, aku penasaran juga. Terakhir kan kamu cerita kalau apa risetnya itu tentang IBF ya. Nah, itu Ya. jadi itu atau enggak akhirnya? Jadi itu Mas.
jadi tetap gitu. tentang Eh, IBF. Nah, ya, bisa cerita nggak detailnya itu sebelum sebelum ke detail teknisnya lah. Eh, Kenapa IBF? Selain karena memang mungkin sekarang di BMKG itu kita ada amanah untuk mengembangkan IBF dari WMO. Kira-kira apa yang ingin digali dari situ? Apakah karena kita itu informasi kita masih sangat teknis sehingga memang IBF itu sangat perlu untuk di apa ya sempurnakan atau apa? ya. Kalau dilihat kan sekarang kayaknya kebutuhan buat informasi IBF tuh udah mulai banyak ya, maksudnya tuh, dan udah kayaknya udah mulai dilirik juga ya sama pemerintah gitu, terutama buat Hmm, aksi antisipatif gitu ya. Selain betul. kita kayak memperbaiki infrastruktur atau segala macam itu dari salah satu caranya mungkin dari kita ngasih informasi terkait ya informasi cuaca berbasis dampak itu gitu ya. Hmm, Dan juga sebenarnya saya ngelihat dari forecaster sendiri yang masih struggle gitu ya buat mereka membuat atau meng-create dari produk IBM sendiri gitu. Jadi sebenarnya di sini yang coba saya riset ini kan terkait otomatisasi gitu. Nggak hmm, sepenuhnya sih, kayak semacam apa advisory tool aja buat si prakirawan gitu, buat mereka semacam guidance aja buat mereka buat nentuin IBF-nya di mana gitu dan levelnya berapa gitu, seperti itu sih Mas. hmm. Ini kita coba ngasih konteks ke yang nonton video ini ya nanti. Jadi IBF kan itu informasi yang memberikan informasi ke pengguna dampaknya apa, potensinya, kemudian responnya apa gitu kan. Nah, itu eh, akan bisa dibilang melengkapi atau menyempurnakan informasi cuaca yang saat ini tersedia di entah itu di internet, entah itu di gadget-gadget kita gitu kan. Karena eh, kalau seandainya kita kasih informasi hanya angka-angka atau kategori cuaca, bisa jadi itu akan salah paham. Atau mungkin bahkan sama sekali tidak dipahami oleh Betul, betul. pengguna kan. Oke, Iya, jadi eh, biar biar yang nonton ini nanti kalau seandainya orang awam paham gitu. Nah itu iya betul sih. eh, teknisnya seperti apa Den dari riset yang kamu lakuin? Sama persis apa yang sekarang dikerjakan BMKG atau ada hal yang baru gitu? Sebenarnya lebih sekarang fokusnya lebih ke mencari threshold ya Mas, threshold yang Hmm, apa dari hujan ataupun dari banjir yang memang menghasilkan impact yang signifikan gitu Mas. Jadi mungkin kayak langkah pertama yang dilakuin tuh semacam kayak nyeleksi dulu data bencananya, kemudian juga dari data hujannya gitu, dari berbagai macam sumber data hujan gitu, buat ngelihat kira-kira kayak di hujan berapa sih yang memang bisa menyebabkan bencana gitu, seperti itu. Tapi itu pun kayak dipilah-pilah lagi sebenarnya tuh dari impact-nya tuh levelnya apa gitu, kayak gitu sih. Sekarang sudah mulai ke sana Mas. berarti fokusnya masih di hujan lebat ya Den ya? Masih di hujan lebat, tapi fokus dari bencananya di banjir sih Mas, lebih ke banjir Oh ke dulu. banjirnya. Oke oke. Dan kita tahu di Indonesia kan memang ada instansi yang memang fokus di penanggulangan bencana BNPB gitu kan. Betul. Apakah ini nanti akan salah satu outputnya itu membuat peta risiko baru atau pakai yang sudah existing gitu, sudah disediakan? Sejauh ini sebenarnya saya pengen lebih fokusnya ke sisi meteorologisnya sih Mas. Maksudnya tuh Oke, misalkan kita lebih bisa memperbaiki atau membuat threshold yang memang cukup bagus gitu ya buat hujan gitu. Meskipun istilahnya tuh dari beberapa pertemuan yang udah dilakuin sama supervisor gitu, kita kayak gak bisa langsung dari hujan terus ke dampak gitu. Itu tuh ya, apa istilahnya tuh korelasi atau ya korelasinya itu nggak kelihatan gitu, istilahnya tuh ya harus kayak ya. ada semacam bridgingnya dulu gitu, misalkan dari hujan kemudian ke banjir terus ke dampak gitu kan. Eh, Mhm. Kalau misalkan sampai membuat resiko atau apa semacam daerah vulnerability atau kayak gitu, sebenarnya masih belum ke sana. Cuma kelihatannya bakal perlu buat diulik juga gitu ya. Soalnya setelah beberapa kali pertemuan ternyata memang eh, kalau misalkan mau bergantung ke sisi meteorologi saja itu susah gitu ya. Kalau misalkan kita menujunya ke dampak gitu. Jadi
lumayan complicated sih sebenarnya. Tadi juga kayak diskusinya udah banyak banget PR-nya buat minggu ini kayak yang harus aku lakuin gitu. Oke, eh oke. jadi kayak semacam 2 kali kerja sih. Tapi untuk membuat semacam data yang dibuat oleh BNPB sepertinya enggak, Mas. Enggak Oh, oke, sampai oke. benar-benar ngebuat itu karena itu kayaknya penelitian tersendiri gitu kan Tersendiri istilahnya. ya. Ya. Dan nanti output akhirnya apa, Den? Dari risetnya? Output akhirnya sebenarnya penyempurnaan dari penelitian yang udah dilakuin sebelumnya gitu karena sebelumnya pada saat apa Latsar CPNS kan sempat ngebuat model sederhana gitu dari Hmm. IBF kan. Dan kalau misalkan dilihat dari efektivitasnya memang masih belum efektif gitu sehingga di sini mungkin saya juga semacam kayak memberikan masalah gitu ya kepada supervisor ini loh gitu. Saya ada model sederhana seperti ini dan hasilnya seperti ini dan kira-kira di sebelah mana yang sih yang bisa kita perbaiki gitu dan saya mungkin coba ngepropos ke beliau tuh terkait ambang batasnya mungkin apakah kira-kira ada hal lain yang bisa diperbaiki gitu mungkin semacam kayak gitu ya saya memberikan masalah ke supervisor saya gitu pas di awal-awal gitu Hmm. jadi ya lebih ke penyempurnaan dari pemodelan yang sebelumnya sudah dilakukan gitu Mas. Oke, berarti outputnya kalau aku boleh simpulin, outputnya adalah model IBF yang itu nanti inputnya adalah data NWP mungkin ya, Ya betul betul. prediksi cuaca, kemudian mungkin juga indeks resiko dari BNPB, kemudian ada lagi nggak inputnya yang lain? Hmm, itu sih Topografi, paling. yang lainnya Iya, nggak? ya, semacam topografi sebenarnya sudah sempat diperbincangkan juga sama Hmm. supervisor terkait catchment area Hmm. sama itu apa antecedent antecedent Oh, rainfall. Ya, jadi kayak ngelihat hujan beberapa hari ke belakang karena ternyata banyak undercover ya? banyak dibicarakan juga ternyata di beberapa paper meskipun di Indonesia kayaknya terjadinya banjir tuh ya kalau misalkan hujan gede pas hari itu aja gitu, nggak ngelihat Hmm. dari hujan beberapa hari ke belakang gitu meskipun kering kan kadang kalau bers hujan gitu kan tetap aja ada banjir gitu tapi karena ngelihat dari beberapa paper ternyata antecedent rainfall itu kayak strongly related to banjir yang cukup gede gitu jadi profesor saya tuh kayak nyuruh buat ngelihat juga gitu hujan beberapa hari ke belakang kayaknya akan jadi pertimbangan juga gitu nanti. Oke. Nanti selesai kuliah bulan apa, Den? Tahun depan? eh September? Oktober? Selesainya Agustus ya Agustus Mas. Agustus? Oke. September September maaf. September. September ya. Berarti mungkin Oktober nanti buat yang nonton video ini ya, kita akan punya model baru IBF yang performanya Amin. insya Allah lebih oke dari yang sekarang. Jadi semoga sih bisa mendukung aksi disaster risk reduction ya di Indonesia. Jadi Amin. ketika nanti ada potensi banjir gitu, bisa dideteksi lebih dini dan akurasinya bisa lebih bagus karena sekarang kan itu jadi tuntutan ya karena bukan lagi besok akan hujan atau tidak, tapi besok dampaknya apa nih untuk Betul, betul. di sekitar kita gitu. Nah, terakhir Dan ini buat closing, se sepengalaman kamu manage soal IBF, kemudian nggak hanya soal teknis, tapi juga tentang apa ya aspek sosial dan psikologis ke usernya. Itu kira-kira apa yang kurang di kita terkait dengan pemberian informasi cuaca ke publik? Apakah eh, ada hal yang krusial yang harus kita selesaikan, atau sebenarnya teknis aja nih yang perlu kita perbaiki gitu? Sebenarnya hal krusial juga masih terkait pemahaman masyarakat sih Mas terhadap Ah, informasi yang diberikan itu. Kayaknya cuma tidak hanya informasi BMKG sih, informasi yang lain mungkin juga halnya sama ya. Cuma mungkin menyoroti informasi dari BMKG bahkan informasi terkait informasi cuaca konvensional atau yang biasa pun itu masih tidak begitu diperhatikan gitu. Apalagi ini informasi IBF itu yang mungkin masih banyak yang kurang tahu gitu. Selain itu juga mungkin koordinasi sama bidang-bidang terkait atau stakeholder terkait yang berhubungan dengan kebencanaan ya seperti BNPB sepertinya perlu
Mhm. dipererat juga gitu, ataupun dengan SDA dan segala macamnya gitu, biar nggak berjalan masing-masing gitu, Betul, betul. kayak Karena gitu. yang kita tahu kan apa ya, instansi-instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana hidrometeor ini kan eh, bisa dibilang saling berlomba untuk membuat produk masing-masing gitu kan. Nah, ini yang Iya, eh, membuat saya juga agak resah ya soal itu. Kenapa apa ya, sekatnya itu tebel banget gitu antar instansi yang mungkin irisannya cukup besar gitu. Mungkin itu juga jadi salah satu isu di kita untuk mengintegrasikan itu, termasuk bukan integrasi cuman sekedar data atau mungkin mesinnya ya, tapi integrasi tentang pengambilan keputusan ketika ada apa kondisi-kondisi urgent gitu. ya betul betul. Oke. Terima kasih Den. Nanti kalau ada nggak kuliah sih ya. Biasanya kalau aku bilang ke teman-teman yang apa bikin video gini, nanti kalau ada materi kuliah yang menarik nanti kita share gitu. Tapi nanti kalau ada eh, sepanjang melakukan riset ada temuan-temuan yang menarik, bolehlah nanti di-share ya di video lagi. Siap Semoga mas. kuliahnya lancar, sehat-sehat di Amin. sana karena hidup jauh dari Indonesia ya, cari jamu susah ya. Masuk angin masa masa temennya mau Ya, ngerokin. parah dingin banget mas, Iya. dingin dan berangin banget sih, parah sih, Ya bikin semoga mabuk. sehat-sehat lah di sana lah. Oke, Sana makasih juga Den. dingin mas. Yo.